Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun itu. Halo guys, dengan saya Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata cara membuat billing khususnya bendahara pemerintah ya. So, langsung aja check it out. Pertama, untuk kolom NPWP, kita isikan NPWP badan atau dinas atau kantor ya, yang biasa dibilang NPWP bendahara, tapi bukan NPWP pribadi bendahara. Kali ini kita akan ambil contoh NPWP bendahara dari SD ya. 81 143 015 6 822 000. Nah, ini akan otomatis namanya dan alamatnya akan masuk. Kali ini kita contohnya Bendahara Bos SDN 7 Tolinggula ya, yang ada di Kabupaten Gorontalo. Nah, untuk bendahara sendiri, nanti untuk jenis pajak kita mulai dari jenis pajak ya. Untuk bendahara biasanya bertransaksi dengan pajak pasal 21 untuk pembayaran gaji atau jenis penghasilan lainnya, honor. Kemudian pasal 22 untuk pembelian barang yang di atas 2 juta. Kemudian pasal 23 untuk jasa sewa dan eh, jasa makanan, catering, atau sewa kendaraan ya, di luar dari sewa tanah dan bangunan. Nah, kemudian eh, yang ke berapa ya? Keempat adalah PPh final. Ini misalnya untuk sewa yang untuk bangunan dan tanah dan bangunan gitu. Untuk sewa tanah dan bangunan bisa masuk ke sini, bukan di pasal 23 ya. Kemudian ada juga yang PPN. Ini paling sering juga yang sekarang kalau pembelanjaan barang jasa kena pajak atau barang kena pajak di atas 2 juta, maka dia akan menggunakan akun 411211. Nah, kemudian ada juga jenis pajak yang biasanya digunakan oleh bendahara tapi jarang menggunakan billing. Mereka biasanya menggunakan materai ditempel langsung. Ini ada materai tapi jarang digunakan karena ya itu yang tadi saya bilang, bendahara itu biasanya menggunakan materai tempel langsung di berkasnya. Nah, jadi kali ini kita akan mengulas khusus untuk 5 jenis pajak ini. Pertama, PPh pasal 21 ya. Nah, PPh pasal 21 ini adalah jenis pajak yang digunakan oleh bendahara untuk membayar pajak-pajak akibat dari pembayaran gaji, pembayaran upah, dan pemberian berupa penghasilan lainnya gitu. Kemudian di sini itu untuk jenis pajaknya. Untuk jenis setorannya, kadang bendahara bingung nih, atau mungkin saat keliru ya. Mereka biasanya pilih mau jenis setoran apa gitu, apalagi kalau bendahara baru, apakah 100, masa ini maksudnya apa. Nah, di sini akan saya terangkan bahwa yang paling sering bendahara pemerintah gunakan itu adalah masa, kemudian ada juga yang final. Jadi ada di sini tadi kan pajak final nih, pajak final di sini yang 28. Nah, untuk pembayaran PPh pasal 21 final itu tidak menggunakan ini, tapi tetap menggunakan PPh 21, cuman jenis setorannya yang diganti ke pasal 402, yaitu final 21 honor, upah honor. Nah, kapan ini digunakan? Jadi contoh kasusnya itu seperti kalau Bapak Ibu bendahara melakukan suatu kegiatan. Terus Bapak Ibu mengundang nih peserta kegiatan, ada honor nih dikasih ke peserta kegiatan tersebut, istilahnya uang jalan lah atau apalah. Nah, ini Ibu pasti akan melakukan pemotongan kan, atas pembayaran itu, pemberian honor itu Ibu akan melakukan pemotongan dengan mekanisme final seperti untuk golongan 1 dan 2 untuk PNS ya, itu 0%, kemudian untuk golongan 3 itu adalah 5%, golongan 4 15%. Dan untuk yang non PNS itu dikenakan 5% jika ada NPWP dan 6% jika tidak ada NPWP. Nah, untuk pembayaran pajak dengan jenis kegiatan seperti itu akan menggunakan kode jenis setoran seperti ini. 402, final 21, honor dan lain-lain pejabat PNS, TNI, Polri, dan pensiunan atau pensiunan. Nah, ini menggunakan ini. Sedangkan yang jenis setoran yang lain adalah menggunakan jenis setoran massa atau 100. Ini contohnya transaksi misalnya ibu bapak membayar upah ke misalnya di sekolah kan ya, ada panggil orang untuk bayarin istilahnya untuk kerja lah, atau kerja atau upah
paling sering ini untuk pembayaran gaji pegawai sendiri, pembayaran gaji PNS sendiri menggunakan kode 100. Nah, itu untuk penjelasan jenis setorannya ya. Jadi ini untuk jenis pajaknya kita fokus ke 21, kemudian jenis setorannya untuk pasal 21-nya yang paling sering digunakan adalah 100 dan atau 402. Nah, untuk jenis setoran yang lain pun itu sangat jarang. Biasanya ada pun STP, tapi STP itu kalau misalnya bendaharanya lambat lapor atau apa, kantor pajak itu bisa menerbitkan STP. Kemudian kalaupun kantor pajak AR-nya menerbitkan STP atas bendahara pemerintah tersebut karena ada kelalaian di dalamnya, maka untuk STP tersebut dibayar oleh bendahara menggunakan ini sesuai dengan jenis STP-nya gitu. Nah, kita misalnya contohnya kalau Bapak Ibu misalnya ada pembayaran gaji nih. Nah, kita pilih masa. Kemudian kita pilih bulannya nih, misalnya nih. Bulan apa gitu toh? Bulan misalnya bulan Agustus, pembayaran gaji untuk bulan Agustus. Nah, masa ini kadang keliru nih. Teman-teman bendahara Bapak Ibu sering isi masanya itu kapan dengan dibuatnya, padahal harusnya isi masa pajak ini kapan penghasilan itu akan diterima. Misalnya nih, ibu bapak akan membuat gaji untuk untuk PNS itu bulan Agustus. Itu kan dibuat bukan di bulan Agustus, tapi dibuat di pertengahan Juli atau akhir Juli ya. Atau malahan ada yang awal Juli gitu. Nah, untuk bulan berikutnya itu masa pajaknya pakainya bulan kapan penghasilan itu akan diterima, bukan kapan berkas itu dibuat, ya. Oke. Kita lanjut ke tahun pajaknya. Ini sudah jelas 21 karena berhubungan dengan masa tadi. Otomatis saya sudah terangkan bahwa kalaupun berkasnya dibuat di bulan Juli, tapi kalau penghasilan itu nanti akan diterima di bulan Agustus karena gaji bulan Agustus, ya berarti pakai masa bulan Agustus. Kemudian jumlah. Nah, jumlah di sini katakan Bapak Ibu punya 5 orang pegawai dengan masing-masing potongan, katakan kita ini 100.000 lah ya, 100.000. Nah, ini untuk jumlah setorannya bukan diisi 500.000, tapi digabung menjadi 500.000, menjadi karena 5 orang kan. Nah, adapun syarat penggabungan itu harus sama jenis pajaknya, sama jenis setorannya, sama masa pajaknya, sama tahun pajaknya, maka jumlah setornya bisa digabung. Kan di Bapak Ibu sebenarnya ada juga pembuatan buku pembantu pajak ya untuk bendahara ya. Nah, inilah gunanya supaya Bapak Ibu mempermudah Bapak Ibu supaya tidak perlu membuat billing yang banyak. Jadi jangan sampai Bapak Ibu untuk setiap pegawainya buat 100.000 untuk pegawai A, 100.000 untuk pegawai B, jangan ya. Jadi digabung aja. Kemudian di uraiannya ini tolong harus dilengkapi karena ini sering dilewatkan oleh bendahara. Ini sebenarnya penting ketika ada audit atau pemeriksaan atau rekon, Bapak Ibu akan kebingungan nih. Apalagi kalau Bapak Ibu salah menginput katakan jenis pajak yang harusnya 21, Bapak Ibu nggak sengaja pakai ini 2 PPN gitu. Nah, dengan adanya uraian ini, Bapak Ibu akan tahu nih, oh ini harusnya pajak apa sih yang terutang? Jadi misalnya seperti ini, Ibu harus tahu nih, ketika Ibu tulis, oh ini akan pembayaran pajak untuk pembayaran gaji gaji induk bulan Agustus, tulis aja Agustus langsung, Agustus 2021. Nah, dengan Ibu tulis uraian seperti ini, Bapak Ibu tulis uraian seperti ini, ketika Bapak Ibu misalnya salah jenis pajaknya, atau salah masanya, atau salah jenis setorannya ya, kemudian masanya salah, atau tahun pajaknya salah, ketika Bapak Ibu mau PBK melakukan pemindahbukuan ke jenis pajak yang seharusnya, itu akan mudah diidentifikasi karena akan ada keterangannya di sini atas billing tersebut. Jadi kami juga di kantor pajak akan dipermudah untuk melakukan verifikasi data ke jenis pajak apa sih sebenarnya yang harusnya terutang gitu. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu tinggal buat kode billing. Set. Kemudian masukkan kode keamanannya. Ini kode keamanannya setiap ini berubah ya. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya, apa sih ini M atau N dan R atau apa? Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini nanti akan berubah. Nah, kalau ini kan Bapak Ibu bisa lebih gampang bacanya. Kemudian klik AFF G. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu tinggal tekan tombol submit.
Nah, ketika Bapak Ibu tekan tombol submit ini, seharusnya ada pop-up PDF yang muncul. Nah, tapi kadang di beberapa komputer yang belum disetting di web browsernya itu akan memblok pop-up ini. Nah, Bapak Ibu perhatikan ya di sini ya. Di bagian sini itu belum ada tulisan apa-apa kan ya. Nah, ketika Bapak Ibu submit seperti ini, dia muncul, kemudian periksa dulu sudah benar, cetak. Nah, dia muncul nih. Dia nggak langsung muncul PDF-nya, tapi dia muncul seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu gampang, tinggal option. Kadang beberapa bendahara bingung, Pak, gimana nih kami mau cetak kok kami sudah cetak-cetak nggak muncul-muncul nih. Nah, solusinya Bapak Ibu harus perhatikan web browsernya. Apakah ada muncul notifikasi seperti ini? Nah, atau misalnya web browser yang lain ya berarti beda juga notifikasinya, tapi pasti muncul kok. Nah, tinggal tekan allow pop up, diterima pop up-nya. Nanti muncul nih. Kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu tinggal nih save print. Bapak Ibu bisa pilih nih print langsung sesuai dengan jenis printernya atau mau save ke PDF gitu. Ya. Nah, itu untuk PPh pasal 21-nya. Terus kalau untuk PPh 22 ini untuk belanja barang yang kalau untuk bendahara pemerintah di atas 2 juta ya. Nah, di sini ada PPh 22 itu yang paling sering digunakan itu adalah ini. Karena 22 itu mekanismenya pemungutan ya, pemungutan. Jadi dia hanya menggunakan ini. Kalau yang ini, masa ini dan STP sangat jarang ya. Jadi paling sering di sini. Nah, ini sesuai dengan peruntukannya ya, Bapak Ibu harus sesuai peruntukan. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan dana bosnya itu bos, misalnya ini kan bendahara bos nih, menggunakan bos PBN, ya berarti setiap pembayaran PPh 22-nya itu menggunakan 910 gitu. Kalau APBD ya 920. Kalau ini untuk dana desa. Yang pasti kalau contoh ini kan bendahara bos nih, bos tidak mungkin menggunakan dana desa. Yang ada paling sering APBN atau kadang-kadang ada juga APBD. Nah, kita pilih APBN. Nah, kemudian pilih masanya. Masanya itu seperti namanya PPh, itu kapan penghasilan itu diterima gitu, diberikan gitu. Nah, jadi kapan nih? Misalnya Bapak Ibu melakukan pembayarannya di bulan Maret nih, di Maret, jadi pilih Maret. Kemudian tahunnya pilih ya tahun kapan dibayarnya 2021. Nah, di sini ini yang paling sering keliru nih. Ada pilihan NPWP sendiri atau NPWP lain. Jika bendahara pemerintah melakukan belanja ke rekanan kemudian di atas 2 juta kan itu punya kewajiban memungut ya. Nah, istilahnya memungut itu berarti Bapak Ibu menyetor menggunakan NPWP sirkanan. Bapak Ibu bisa memilih NPWP sendiri jika kondisinya rekanan itu tidak mau memberikan NPWP atau tidak memiliki NPWP. Baru Bapak Ibu bisa melakukan penyetoran menggunakan NPWP sendiri. Tapi harusnya menggunakan NPWP lain. Nah, dalam hal ini kita menggunakan misalnya NPWP rekanan. Katakan rekanannya itu toko ya. NPWP toko. Misalnya kita toko apa ya? Kita cari dulu CV sebentar ya. Nah, misalnya rekanannya itu adalah toko Dua Jaya Bersaudara, contoh misalnya 01 145 380 0822 000. Oke, muncul kan? Kemudian masukkan jumlahnya di sini, kemudian di sini keterangannya, misalnya belanja ATK sekolah, belanja kertas lah, harus spesifik ya supaya Bapak Ibu mempermudah Bapak Ibu mengidentifikasi. Kalau misalnya dalam belanja itu Bapak Ibu banyak variannya, ya tulis aja misalnya ATK, dikelompokkan, oh variannya itu ATK masuknya gitu. Atau misalnya Bapak Ibu banyak nih kategorinya, ada ATK, ada belanja lain-lain lah, makan minum misalnya bisa masuk di dua-dua. Nah, misalnya belanja makan minum berupa snack atau apa gitu. Nah, Bapak Ibu bisa nih
cantumkan kategori yang paling banyak nih, yang paling banyak mempengaruhi dari jenis setorannya itu. Oke. Nah, jadi misalnya ATK kantor, ATK sekolah. Bulan kapan, misalnya bulan Maret ya, Maret 2021. Nah, kemudian buat kode billing, masukkan, karena ini kan kalau Bapak Ibu bisa gampang baca, langsung aja XBX 5. Tapi kalau misalnya kesulitan, tinggal klik seperti ini, nanti akan muncul, oh ini masih nggak terbaca, klik lagi ini. Nah, NPG 7, kemudian submit. Nah, sebelum submit, itu dicek dulu, kemudian cetak, kalau sudah benar. Nah, ini kalau sudah diterima, ini pasti akan muncul seperti ini. Oke ya. Oke. Kita lanjut ke PPh pasal 23 untuk billing. Nah, untuk billing pasal 23 itu yang paling sering itu adalah ini. Bapak Ibu menggunakan jasa atau sewa. Jika sewa seperti sewa kendaraan, maka menggunakan kode 100 ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan jasa misalnya untuk catering lah ya, paling sering kan catering. Atau kalau misalnya kita bikin contoh, misalnya mau ini ya, kita bikin contoh misalnya sewa lah ya, jasa catering misalnya bulan apa gitu. Oke, kita pilih misalnya bulan April, masukkan ini sama, kemudian di sini ada jenisnya, kemudian masukkan uraiannya, misalnya jasa catering kegiatan apa gitu, dan XX, jangan XXX ya, nanti berkonotasi lain. Ini kegiatan apa bulan April 2021. Oke. Kita buat kode billingnya. Set. Masukkan langsung 63 ND, kemudian submit, cetak. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, ininya. Kemudian kalau sudah jadi, kita lanjut ke PPN. Untuk PPN, sebelum PPN ada final ya. Final, misalnya Bapak Ibu itu mau melakukan sewa tanah atau bangunan ya, atau bangunan ini. Nah, nanti pilih yang ini. Atau misalnya Bapak Ibu mau belanja, tapi tokonya itu memberikan surat keterangan nih, surat esket tentang dia objek UMKM. Jadi misalnya Ibu belanja yang harusnya potong 1,5%, PPh pasal 22, Ibu bisa potong yang UMKM ini. Nah, tapi paling sering itu kalau untuk yang final ini itu paling ini ya, untuk sewa ini sih, paling untuk sewa ini atau jasa konstruksi ini paling sering itu. Jadi misalnya nih, katakan jasa konstruksi lah ya. Oke, masukkan, kemudian nanti masukkan nih NPWP rekanan nih. Kalau untuk jasa konstruksi sendiri, karena dia mekanisme pemotongan, jadi dia harus menggunakan NPWP sendiri. Pembangunan apa misalnya? Pembangunan kelas, gedung kelas 6 misalnya. Bulan Maret Januari 2021. Oke, masukkan ini X SF, submit, cetak. Oke, ini. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke pajak yang jenis pajak yang terakhir ya, yang sering digunakan oleh bendahara itu adalah PPN. Nah, PPN dalam negeri ya. Bapak Ibu, kalau PPN dalam negeri, untuk PPN ini
paling sering digunakan itu sama bendahara itu adalah ini. Sama dengan PPh 22 tadi, kalau PPN itu paling sering digunakan ini. Misalnya nih, PPN ini ada belanja barang, misalnya laptop. Sekolahnya mau beli laptop, pakai dana. Oh iya, tadi saya sempat lupa ya kalau oke, nanti saya tambahkan lah. Kita dana pemungutan nih, misalnya pakai dana APBN, kemudian pilih bulannya, misalnya Agustus 2021. Nah, untuk PPN sama halnya dengan 22 itu menggunakan NPWP si rekanan karena mekanisme pemungutan. Jadi misalnya kita kasih masuk lagi CV2 saudara ya, 01 145 380 0822 000. Nah, ini kita beli laptop misalnya, kemudian pembelian laptop, beli laptop misalnya 2 buah 2 pieces Agustus 2021 ya. Oke, kita buat keliling, langsung masukkan pengamannya 3B MW, submit. Nah, kemudian cetak. Ibu perhatikan di sini penyetorannya seperti halnya 22, di sini penyetorannya itu menggunakan NPWP sekolahnya ini, tapi yang di sini itu menggunakan NPWP si rekanan ya. Itu harus diperhatikan. Oke, kalau ada pertanyaan terkait dengan materi tutorial kali ini, penjelasan kali ini, bisa ditulis di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu saya bisa jawab sesegera mungkin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.